Hai, jumpa lagi dengan Ibu di Running Math Studio. Nah, kali ini nggak berlama-lama deh, Ibu akan lanjut mengajarkan kalian tentang pelajaran kelas 10 peminatan. Masih seputar eksponen, tapi ini tentang soal cerita mengenai eksponen. Nah, masalah yang melibatkan itu banyak. Nah, diantaranya sih yang paling sering muncul itu adalah pertumbuhan, peluruhan, dan bunga majemuk. Nah, kita akan lanjut ke langsung aja ke pertumbuhan. Sebenarnya rumus umum pertumbuhan dan bunga majemuk hampir sama ya. Misalnya kalau pertumbuhan sekian tahun atau sekian bulan ke depan kita misalkan dengan JN, maka ini rumusnya adalah J0. J0 itu awalnya dikalikan 1 ditambah P persen ya, sesuai dengan pertumbuhannya berapa persen dipangkatkan N. Nah, bunga majemuk juga sama. Ini adalah bunga awal atau modal awal dikalikan 1 ditambah P persen dipangkatkan N. N itu banyaknya tahun atau bulan seperti yang diminta. Nah, tapi bisa juga pertumbuhan dan peluruhan itu berdasarkan soal ceritanya. Nah, berdasarkan rumus yang ada di soal cerita tersebut. Nah, seperti apa? Kita mulai dengan contoh pertama. Misalnya, populasi ayam di suatu peternakan awalnya adalah 100 ekor. Setiap bulan populasi itu naik 20%. Nah, tentukan populasi ayam dalam setahun. Ingat, ini ada kata-kata setiap bulan naik 20%. Berarti kalau setahun itu harus diubah menjadi berapa bulan? Nah, berarti setahun itu berapa bulan? Ya, pinter, 12 bulan. Oke. Nah, secara logika, kalau misalnya di awalnya itu adalah 100 ekor ayam, itu kalau bulan pertama setelah 1 bulan berarti dia naik 20%. 20% dari 100 berapa? Iya, betul, 20 ekor. Maka di bulan pertama itu menjadi 120 ekor. Nah, di bulan kedua berarti 120 ekor awalnya dikalikan 20% berapa? Ya, sekitar 24 kan? Nah, berarti 120 tambah 24. Berarti bulan kedua menjadi berapa? 144. Begitu seterusnya ya. Tapi kalau kalian hitung sampai 12 bulan seperti itu kan lama. Nah, makanya ada rumusnya nih, rumus cepatnya. Nanti kalian bisa buktikan sendiri deh seperti apa. Kok bisa jadi rumus ini? Mulai dari J pertama, J1 berarti bulan pertama. Berarti ini 100, berarti ini 1 tambah 20% dipangkatkan 1. Nah, setelah itu J2 berarti ininya adalah mulai dari J pertama, ya kan? Kalau bulan kedua berarti awalnya dimulai dari populasi ayam di bulan pertama, begitu kan? Kalau bulan ketiga berarti J0-nya dimulai dari populasi ayam di bulan kedua, demikian seterusnya ya. Nanti kalian bisa urutkan, pasti akan terbukti rumus ini ya. Maka kita langsung saja masukkan rumusnya. Jn sama dengan J0 1 plus P persen pangkatkan N. Nah, J0-nya adalah awalnya gitu ya. Awalnya itu adalah 100 ekor. Oke, berarti 1 ditambah P-nya itu adalah persentase pertumbuhannya. Iya, 20%. Dipangkatkan, nah N-nya mau berapa? N yang diminta adalah setelah 1 tahun, berarti N-nya adalah berapa bulan? Iya, 12 bulan. Udah begini saja gitu. Ya, berarti ini adalah 100 dikali 1, 20% itu berapa, berapa? Iya, 0,2 betul. Dipangkatkan 12. Maka pertumbuhan ayam setelah 1 tahun, 1 tambah 0,2 adalah 1,2 dipangkatkan 12. Nah, dalam kalkulator, karena ini pangkatnya besar, kamu boleh 1,2 dipangkatkan 12 dulu, baru hasilnya dikalikan 100. Itulah populasi ayam atau jumlah ayam setelah 1 tahun. Begitu. Mudah kan? Nah, kita mau ke contoh soal di mana soalnya adalah berupa atau rumusnya sudah dituliskan di soal cerita. Nah, seperti apa? Kita lanjut ke contoh soal kedua. Penduduk suatu kota adalah 50.000 jiwa. Jika diasumsikan pertumbuhan penduduk oleh rumus P sama dengan 50.000 dikali 1,2 dipangkatkan 0,1 T, di mana P adalah jumlah penduduk setelah T tahun, taksirlah jumlah penduduk setelah 25 tahun. Nah, dalam hal ini tahun itu dimisalkan sebagai T. Maka T yang ini kamu cukup ganti dengan angka 25 karena yang diminta 25 tahun. Maka P-nya sama dengan 50.000 dikali 1,2 dipangkatkan 0,1 kali 25. Nah, maka P-nya adalah 50.000 dikali 1,2, 0,1 kali 25. Iya, 2,5. Nah, kalian tinggal
memakai kalkulator 1,2 kalian pangkatkan dengan 2,5 lalu dikalikan 50.000. Itulah jumlah penduduk setelah 25 tahun. Nah, mudah kan? Cuma perkaliannya saja, perpangkatannya saja yang kamu harus memang menggunakan kalkulator. Karena perpangkatannya kadang-kadang pangkat pecahan seperti tadi, pangkat 2,5 gitu ya. Sebenarnya bisa saja pangkat 2,5 kan artinya 1,2 dipangkatkan 2 dikalikan 1,2 dipangkatkan setengah. Nah, pangkat setengah itu kamu tahu adalah akar. Bu, misalnya bagaimana? Boleh, yuk coba kita lebih spesifik ya. Nah, 1,2 pangkat 2,5 artinya 1,2 dipangkatkan 2, ingat sifat dari eksponen, dikali 1,2 dipangkatkan 0,5. Karena kalau bilangan pokok sudah sama, maka pangkat ini ditambahkan. 2 ditambah setengah adalah 2,5. Sehingga P-nya adalah 50.000. Oke, dikali 1,2 pangkat 2. 12 pangkat 2 itu 144, ya kan? Nah, di belakang komanya adalah 2, maka 1,2 kuadrat adalah 1,44 dikali pangkat setengah itu adalah akar 1,2. Nah, akar 1,2 itu adalah sekitar 1, sekian. Nanti kamu kalikan 1,44 lalu kalikan lagi 50.000. Itulah jumlah penduduk setelah 25 tahun. Nah, mudah kan? Nah, ini adalah berdasarkan rumus, bukan berdasarkan bentuk umum yang tadi. Jadi tergantung soalnya ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh peluruhan. Seperti apa? Ayo. Misalnya, massa Y gram suatu radioaktif yang mengalami penyusutan atau peluruhan dalam T tahun ditentukan oleh rumus Y sama dengan 10 kali setengah dipangkatkan T per 25. T ini jangan lupa adalah dalam tahun, maka ini adalah tahun. Pertanyaannya adalah berapa massa Y mula-mula? Nah, massa Y mula-mula, massa itu kan diidentikan dengan Y. Nah, kamu tinggal masukkan ke rumusnya. Y sama dengan 10 dipangkatkan setengah. Nah, namanya Y mula-mula berarti awal. Kalau awal T-nya berapa tahun? Betul, 0 tahun. Maka 0 dibagi 25. 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Setengah pangkat 0 berapa? Betul, 1 kali 10? Iya, maka masanya adalah tetap 10 gram karena itu adalah di awal atau mula-mula. Begitu. Nah, kalau setelah 80 tahun, kamu tinggal masukkan saja T-nya ganti dengan 80. Nah, berarti Y sama dengan 10 dikali setengah pangkat 80 per 25. Atau kalau misalnya Ibu ganti nih, biar bilangannya bulat, misalnya Ibu ganti jangan 80 deh, misalnya 75 tahun. Nah, maka T-nya diganti dengan 75 ya, maka 75 dibagi 25. Oke, 75 dibagi 25 berapa? Iya, 3. Setengah pangkat 3 berapa? Setengah kali setengah kali setengah. Iya, 1/8. Maka 10 kali 1/8 adalah 10 per 8 atau diperkecil adalah 5/4 gram. Atau kalau disimakan 5 bagi 4 adalah 1, sisanya 1/4 itu 0,25. Nah, maka setelah 75 tahun radioaktifnya menyusut sehingga menjadi cuma 1,25 gram. Nah, seperti itu. Mudah ya? Iya. Nah, untuk lebih jelas lagi, Ibu mau menjelaskan tentang contoh masalah yang melibatkan eksponen itu, yaitu tentang bunga majemuk yang paling sering muncul selain pertumbuhan dan peluruhan. Seperti apa? Ayo kita langsung ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh terakhir yaitu mengenai bunga majemuk. Nah, seseorang menabung uang di bank sebanyak 5 juta selama 10 tahun. Berapa besar tabungan jika bunganya adalah 4% per tahun? Dan berapa besar tabungannya jika bunganya 4% per triwulan? Nah, kita langsung masuk ke contoh yang A. Nah, tapi kalian perlu ketahui untuk pertumbuhan dan bunga majemuk itu kenapa disebut masalahnya berhubungan dengan eksponensial. Nah, karena awalnya misalnya di tahun pertama ya, dia menabung 5 juta. Kenaikannya karena namanya bunga majemuk, misalnya tahun pertama itu bunganya adalah 5 juta kali 4%. Ya kan? Nah, di tahun kedua modalnya itu bukan 5 juta lagi, tapi sudah 5 juta yang kali 4% tadi dikalikan modalnya. Nah, mungkin kalian bingung, Ibu kasih contohnya ya. Tahun pertama ya, bunganya itu berarti 5 juta dikali 4%. Nah, jadi berapa nih? Coret nolnya 2 ya, berarti 50.000 dikali 4 berarti 200.000. Sehingga di tahun pertama itu tabungannya menjadi, tabungan tahun pertama itu menjadi 5 juta ditambah 200.000.
jadi 5.200.000. Nah, inilah menjadi modal di tahun kedua atau tabungan di tahun kedua. Nah, sebagai modal awal di tahun kedua. Nah, berarti tahun kedua berarti bunganya adalah 5.200.000. Oke, dikali 4%. Oke, nah kita coret nolnya. 52 kali 4 adalah 208, kali nolnya tambah nolnya 3. Oh, berarti 208.000. Berarti di tahun kedua tabungan dia adalah 5.200.000 ditambah 208.000. Nah, ini yang disebut dengan bunga majemuk, sehingga tabungannya menjadi 5.408.000. Nah, begitu selanjutnya. Tapi kalau kamu hitung sampai 10 tahun kan lama. Makanya kenapa tadi sudah langsung diberikan rumus umumnya. Yaitu apa rumus umumnya? Rumus umumnya adalah MN sama dengan M0 dikali 1 tambah P persen dipangkatkan N. Nah, makanya kenapa dia eksponensial? Karena bunganya tidak tetap 200.000, tapi tahun pertama bunganya 200.000, tahun kedua bunganya 208.000, maka dia akan membentuk fungsi eksponensial seperti ini, sama dengan pertumbuhan. Tapi kalau peluruhan, dia menyusut. Menyusut berarti eksponensialnya seperti ini. Nah, menyusut. Oke, menyusut seperti itu. Makanya kenapa ini disebutkan sebagai masalah dalam bidang eksponensial. Nah, sekarang kita langsung saja membahas jawaban atau soal 4A. Oke? Nah, kita akan menghitung berapa besar tabungan setelah 10 tahun. Berarti N-nya adalah 10. Modalnya adalah 5 juta. Nah, gitu. 1 tambah persentase per tahunnya adalah 4%. 4% itu adalah 0,04. Oke, dipangkatkan N-nya selama 10 tahun, berarti N-nya 10. Sehingga M atau modal setelah 10 tahun atau tabungan setelah 10 tahun adalah 5 juta dikalikan 1 tambah 0,4 adalah 1,04 dipangkatkan 10. Artinya 1,04 kali 1,04 kali 1,04 sebanyak 10 kali, baru kamu kalikan 5 juta. Atau kalau pakai kalkulator saintifik itu bisa langsung 1,04 kali pangkat 10, sudah ada hasilnya, kamu kalikan 5 juta. Seperti itu. Nah, tapi bagaimana jika yang pertanyaan B, bunganya 4% per triwulan? Nah, triwulan itu apa sih? Nah, ingat tri itu apa? 3. Nah, setiap 3 bulan bunganya 4%. Berarti dalam satu tahun itu ada berapa triwulan? Dalam satu tahun? Iya, ada 4. Karena kan satu tahun itu 12 bulan. Dibagi 3, 4. Berarti satu tahunnya adalah 4. Kalau 10 tahun berarti N-nya berapa? Setahunnya 4 kali, berarti kalau 10 tahun? Iya, betul, 40. Maka untuk yang B, N-nya itu adalah 40. MN sama dengan M0, 1 tambah P persen, pangkatkan N. Karena bunganya per triwulan, 1 tahun itu ada 4 triwulan. Kalau 10 tahun berarti 4 kali 10, 40 triwulan. Maka M0-nya adalah 5 juta. Ya, kita masukkan saja 5 juta. Dikali 1 tambah 4% atau 0,04 dipangkatkan 40. Sehingga hasilnya adalah 5 juta dikali 1,04 dipangkatkan 40. Nah, kamu tinggal pakai kalkulator, maka tabungan kamu akan gede banget. Nah, begitulah pembahasan kita tentang masalah yang melibatkan eksponensial. Menarik bukan? Nah, pelajaran selanjutnya kita akan bahas mengenai logaritma. Nah, seperti apa sih logaritma? Kamu baru kenal kan? Nah, kita tunggu di Rani Math Studio selanjutnya. Sampai jumpa.